Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi singkat dari saya tentang mata kuliah hukum, tentang mata kuliah pasar modal dan bursa efek. Yang pertama judulnya tentang pasar modal dalam perspektif Islam. Jadi pada awal sejarah kehidupan manusia tidak mengenal jual beli, tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian ia mengenal adanya istilah barter. Selanjutnya berkembang menjadi jual beli. Kemudian ia menggunakan alat perantara, termasuk di dalamnya uang dengan berbagai jenis dan beraneka cara yang ditempuh. Terus jual beli uang berjalan dalam proses mulai dari sederhana, yaitu tidak merupakan keahlian khusus seperti manajemen dan administrasi, sampai kepada proses memerlukan keahlian khusus seperti yang membutuhkan berbagai persyaratan dan keahlian sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaminan. Secara tradisional, jual beli biasanya dilakukan di saat tempat yang bisa disebut pasar dan yang diperdagangkan berupa barang kebutuhan baik yang primer maupun sekunder. Jadi kini jual beli itu dapat terjadi dan dilakukan di mana-mana, dari tempat yang sederhana sampai pada tempat yang mewah dan modern. Demikian pula komoditasi perdagangannya sangat variatif, bukan saja berbentuk barang-barang kebutuhan tetapi jasa dan usaha atau perusahaan. Bagian B, konsep dasar tentang pasar modal. 1. Pengertian pasar modal, di mana beberapa definisi mengenai pasar modal diantaranya adalah pasar-pasar yang berkelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, dan uang net ringan dengan menggunakan jasa perantara, yaitu komisioner dan underwriter. Jadi menurut Sunardia, pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Terus berikutnya tentang macam-macam pasar modal. Jadi pasar modal atau perdana kompetitif adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan emiten pada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum selama tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Terus bagian B, pasar sekunder. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham yang dimana setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Bagian C, pasar ketiga
adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa komponi atau di Indonesia. Berikutnya bagian B, pasar keempat. Pasar keempat adalah bentuk perdagangan efek antara investor dan atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Terus peran pasar modal mempunyai peran penting dalam suatu negara, yang pada dasarnya peran tersebut mempunyai kesamaan atau satu negara dan negara lain. Terus berikutnya tentang aspek yaitu yang pertama sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menemukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Kedua, memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Terus ketiga, memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Terus yang berikutnya keempat, menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Kelima, mengurangi biaya dan informasi dan transaksi surat berharga. Fungsi terbagi menjadi 4, ada beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi tabungan, terus fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, dan fungsi pinjaman. Yang dimana itu akan menjadi suatu penyimpanan untuk seseorang menaruh modal agar bisa disimpan dengan harus disimpan tanpa merasakan keraguan. Terus berikutnya bagian C tentang pelaku pasar modal. Terus pelaku utama yaitu perusahaan yang menjual kepemilikannya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk perusahaan atau usaha. Terus B, mengubah dan memperbaiki komposisi modal. Terus C, melakukan pengesahan saham sama pasar modal, antara lain yaitu 1, menderfilter atau menjamin efisien. 2, guarantor atau pinjaman penanggung. 3, wali amanat. 4, pialang atau perantara perdagangan efek. Dan 5, perdagangan efek. Terus 6, perusahaan surat berharga. 7, perusahaan pengelola dana. 8, biro administrasi efek. Terus masuk ke bagian 7, bagian C, yaitu pasar modal dalam perspektif Islam.
yang dimana pasar modal adalah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hal tersebut termasuk dalam kajian ijtihadi, yaitu transaksi spekulatif. Ini dipandang oleh ekonomi Islam dari dua sudut pandang. Pertama, yaitu transaksi spekulatif dianggap sebagai jenis perjudian karena mengakibatkan keuntungan dan kerugian tanpa meningkatkan keuangan barang yang dipertukarkan. Dan kedua, transaksi spekulasi dipandang dari nilai implementasinya sebagai penjual dan pembelian sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak diinginkan, yang kelanjutan usahanya. Terus bagian D, pasar modal mempunyai andil yang besar dalam proses pemberdayaan suatu negara. Adanya perantara dan pengalihan sebagian saham membuahkan hasil di mana akan terjadi kerjasama antara individu atau pemegang saham dan pembeli saham, sehingga tercipta pembagian kerja dan penghapusan pengurangan dan mengarah kepada kemiskinan. Pasar modal yang sehat dalam Islam akan tercipta manakala seluruh aspek yang terkait memandang perlu untuk memberlakukan prinsip-prinsip syariah seperti penghapusan unsur riba dengan pemberian margin yang kontan, terus mengutamakan unsur kerjasama dan tolong menolong, dan menghilangkan adanya para spekulat dan menghilangkan adanya penguasaan individu secara mutlak. Berikutnya, penghapusan unsur riba dengan pemberian margin yang kontan, dan para spekulat tidak berdaya. Keterbelakangan materi yang diperjualbelikan sehingga ada kejelasan barang-barang yang diperdagangkan, tidak memerlukan perspektif secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Jadi menurut pandangan pasar modal syariah menerangkan tentang transaksi spekulatif karena dipandang ekonomi Islam dari dua sudut, yaitu yang pertama itu transaksi spekulatif dianggap sebagai jenis perjudian, terus yang kedua transaksi spekulatif dianggap sebagai jenis pandang dari implementasinya bahwa tidak memandang barangnya tapi harga atau nominalnya, walaupun barang tersebut tidak dipergunakan untuk usaha berkelanjutan seperti yang dijual belikan, seperti barang-barang berharga atau barang-barang antik gitu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dalam video ini. Apabila ada salah kata dan tidak lancar dalam menyampaikannya, mungkin itu suatu kekurangan
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.